Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Ruang Matematika Channel MGMP Matematika SMP Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya Sri Rezeki akan menyampaikan materi tentang statistika, yaitu pada sub ukuran pencaran data. Pada ukuran pencaran data, nanti anak-anak akan mempelajari 3 sub, yaitu yang pertama tentang jangkauan data, kemudian yang kedua tentang kuartil, dan yang ketiga tentang jangkauan interkuartil. Kita masuk ke yang pertama, yaitu jangkauan data. Apa itu jangkauan data, anak-anak? Jangkauan data merupakan selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah dari suatu data. Jangkauan sering juga disebut dengan rentangan, sehingga bisa dituliskan dengan rumus jangkauan atau rentangan sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Ya, kita ambil sebuah contoh di sini anak-anak. Ya, ada data yaitu 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Anak-anak disuruh menentukan jangkauan dari data tersebut. Kita perhatikan pada data di situ, anak-anak harus mengetahui mana yang merupakan nilai data tertinggi dan nilai data terendah. Di sini anak-anak bisa mengetahui bahwa nilai tertinggi yaitu angka 9, sedangkan nilai terendah yaitu angka 4. Anak-anak bisa menentukan bahwa jangkauan atau rentangannya adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Sehingga kita masukkan nilai tertingginya adalah 9 dikurangi nilai terendahnya 4 sama dengan 5. Jadi jangkauan data dari data ini adalah 5. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu tentang kuartil. Apa itu kuartil? Bila data yang telah diurutkan dari data yang terkecil ke yang terbesar dan kita bagi menjadi 4 bagian yang sama, maka akan terdapat nilai yang disebut dengan kuartil. Yaitu ada 3 nilai. Yang pertama adalah kuartil bawah, kita simbolkan Q1, dan kuartil tengah kita simbolkan Q2, dan kuartil atas Q3. Coba kita perhatikan bahwa misalkan pada suatu N data yang sudah diurutkan, maka kuartil-kuartilnya dapat diilustrasikan sebagai berikut. Ya, di sebelah kiri di sini adalah merupakan data minimum atau X minimum, dan yang paling di sini paling ujung adalah data maksimum. Di antara X minimum dan X maksimum atau di antara nilai terendah dan nilai tertinggi ada nilai tengah yang disebut dengan kuartil tengah atau Q2. Kemudian di antara X minimum dan Q2 ada nilai tengah yang disebut dengan kuartil bawah atau Q1. Dan di antara Q2 dengan X maksimum ada nilai tengah yang disebut dengan Q3 atau kuartil atas. Ya, kita ambilkan sebuah contoh biar anak-anak lebih paham. Perhatikan di sini. Di sini ada 9 data. Nilai mulai dari 3, 4, 8, 6, 7, 5, 4, 7, 8. Anak-anak disuruh menentukan kuartil-kuartilnya. Perhatikan anak-anak, di sini data belum urut, sehingga anak-anak untuk menjawab atau menentukan kuartil 1 sampai kuartil 3 harus mengurutkan data tersebut. Kita urutkan menjadi dari yang terkecil 3, 4, 4, 5, 6, 7-nya 2 kali, dan 8 2 kali. Dari 9 data ini kita tentukan terlebih dahulu yaitu Q2-nya dulu atau nilai tengahnya.
Dari data tersebut, Q2 adalah nilai 6, yaitu dari data yang kelima. Kemudian untuk Q1-nya, yaitu 4 ditambah 4 dibagi 2 sebagai Q1 sama dengan 4. Dan Q3-nya kita ambil di sini, yaitu 7 ditambah 8 bagi 2 sebagai Q3, yaitu 7,5. Jadi nilai-nilai kuartilnya bisa kita tulis bahwa Q1-nya atau kuartil bawah sama dengan 4, kuartil tengahnya 6, kuartil atasnya adalah 7,5. Ya, jelas ya anak-anak ya. Nah, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu yang terakhir tentang jangkauan interkuartil. Apa itu jangkauan interkuartil anak-anak? Jangkauan interkuartil merupakan selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Atau kita rumuskan jangkauan adalah, atau kita simpulkan CI sama dengan Q3 dikurangi Q1. Ya, biar lebih jelasnya kita sebuah contoh. Perhatikan di sini, kalian disuruh menentukan jangkauan interkuartil dari data 5, 6, 4, 6, 7, 8, 6, 7, 5, 8, 9. Di sini ada 11 data. Ingat anak-anak, untuk menentukan jangkauan interkuartil maupun kuartil, anak-anak harus mengurutkan data terlebih dahulu. Kita urutkan data yang tadi dari yang terkecil sampai yang terbesar. 4, 5 2 kali, 6 3 kali, 7 2 kali, 8 2 kali, 9. Sehingga kita tentukan terlebih dahulu anak-anak, yaitu Q2-nya terlebih dahulu. Dari 11 data, nilai tengahnya adalah data yang ke-6, yaitu di angka 6. Setelah ketemu Q2, baru kita bisa mencari Q1 dan Q3. Dari 5 data ini, maka Q1-nya adalah 5. Sedangkan 5 data di sebelah kanan Q2, Q3-nya adalah 8. Sehingga jangkauan interkuartil dari data di atas, ya, kita bisa menuliskan Q3 dikurangi Q1, maka sama dengan 8 dikurangi 5, sama dengan 3. Ya, anak-anak, coba kita ambilkan contoh satu kali lagi biar lebih jelas. Di sini ada sebuah data yang sudah urut anak-anak, namun jumlahnya adalah 12 data. Di sini ada 4, 5 2 kali, 6 3 kali, 7 2 kali, 8 2 kali, 9 2 kali. Kalian akan mencari jangkauan interkuartil. Nah, data kita tulis lagi, kemudian ingat kita mencari Q2 terlebih dahulu dari 12 data, maka untuk Q2-nya berarti data yang ke-6 ditambah data yang ke-7. Yaitu di sini di angka 6 dan di angka 7. Kita bagi 2, yaitu sebagai Q2. Kemudian untuk mencari Q1, kita perhatikan di sini angka 6 di sini dan angka 4 di sini sebagai patokan. Di sini ada 6 data. Sehingga untuk Q1 adalah 5 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 5,5. Kemudian di sini ada 6 data, maka nilai Q3-nya adalah 8 ditambah 8 bagi 2, sama dengan 8. Sehingga anak-anak bisa mengetahui jangkauan interkuartil dari data di atas adalah Q3 dikurangi Q1, sama dengan 8 dikurangi 5,5, sama dengan 2,5. Demikian anak-anakku semuanya yang bisa saya sampaikan tentang pencarian data, yaitu tugas sub tentang jangkauan, kemudian kuartil dan jangkauan interkuartil. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anakku semuanya dan saya mengucapkan selamat belajar. Semoga anak-anak menjadi orang yang sukses dan selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.